kami sampaikan dan kita jelaskan pada intinya Ibu IWW ini memiliki banyak problem dan banyak masalah. Ya terutama adalah masalah sikap, watak dan kepribadian ganda dan NPD. Jadi apa yang disampaikan itu sama sekali tidak benar. Bahwa seluruh keluarga saya dikibuli semua, ditipu daya semua. Modusnya utang-utang ya, utang sana, utang sini dari seluruh adik-adik ibu saya atau palik-palik saya itu semua dimintai atau diutang duit ya. Pinjam utang mulai dari 100 juta, 85 juta, 65 juta, minim sampai 25 juta, 35 juta. Dan itu banyak sekali, kalau diperhitungkan hampir belakangan di total hampir 700-an juta. Jadi 700-an juta kalau total semua. Dan uang cash yang dibawa kabur saat itu waktu lari dari rumah ya hampir 470 juta. Jadi setelah menguasai seluruh aset dan menggadaikan mulai emas, mulai sertifikat dan lain sebagainya, mendapatkan uang di bank-bank itu dengan pertanggungan orang-orang atau palik-palik saya, misalnya itu Pak Lek Saroji, Lek Samini, Lek Mi, Pak Syahid, dan banyak sekali korban dari hasil penipuannya itu fluktuasi mendapatkan uang sekitar 470 juta lalu mereka yasa kabur dari rumah itu Pak. Itu rahasia saya dan Bapak, karena untuk pembuktian di dalam keluarga itu kita sudah sampai di Polres dan bahkan di Kejaksaan. Direkomendasikan P19 di Polres lagi, saya dimintai untuk melakukan upaya kekeluargaan saja karena masih saudara, masih istilahnya adalah masih ada anak dan masih istri waktu itu. Maka dari ini saya sampaikan semua ini kepada dinas. Harapan saya adalah sebagai bentuk peringatan atau sebagai bentuk catatan kriminal hilangnya kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terkait dengan ulah atau tindakan yang serampangan, yang ngawur ya, yang emosional dan tidak memiliki tabiat yang baik di dalam keluarga, termasuk mau merawat anak dan istri, merawat suami, merawat mertua itu yang dijanjikan, ternyata semuanya adalah bohong semuanya. Maka dari itu, karena rangkaian kebohongan-kebohongan itu dirancang sedemikian rupa sampai berulang-ulang sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh Indah Wayu Widiawati itu adalah benar, sehingga semua orang dihasut untuk menciderai kepercayaan kami. Jadi kami tanya saja ibu saya, Ibu Asih, berapa uang yang sudah dikucurkan adik saya, berapa uang yang dikucur ipar saya, sekitar 80 juta, adik saya tersendiri 70 juta, Mas Jabir 65 juta, Lek Sadio 85 juta, Lek Wulaji hampir 100-an juta, terus yang ada dari Pati sekitar 50 juta, terus yang dari Blora, Pak Lek saya di Blora, namanya Wulaji 35 juta, kita juga sudah teliti semuanya dan sudah tersimpul, maka dari itu menjadi catatan untuk disampaikan ya secara tertutup untuk rahasia jabatan di lintas dinas. Kita tidak ingin ini sebagai bahan untuk mencemarkan saudara Indah, hanya saya memberitahu kepada dinas jabatan agar supaya tidak diberi kesempatan untuk megang uang Pak. Jadi harapan saya nanti kalau megang uang jangan-jangan nanti larinya ke kami lagi Pak. Dan banyak sekali tanggungan-tanggungan utang di toko-toko, di perorangan, di tetangga, bahkan di sekolahan-sekolahan. Jadi modus
Wiyata Bakti di sekolah-sekolahan pindah itu setiap tahun itu ternyata tabungan siswa itu dihabiskan. Tabungan siswa dikorupsi, dipakai untuk senang-senang sendiri, poya-poya, dan akhirnya kami yang ditagih oleh sekolahan untuk menuntaskan itu. Jadi kan Wiyata Bakti di Ndegan itu nanti tahun ngarep pindah di Pojok, pindah di Winong, pindah di Sugian, pindah di Gunung Panti, pindah di waktu itu Poh Gading. Jangan-jangan di Poh Gading juga memiliki utang banyak. Biasanya dari pergaulan itu temannya dipakai untuk berutang. Saya kira Adminingsih dulu itu sampai ngenes dan meninggal dunia itu juga mungkin ditipu daya oleh Indah Wayu Widiawati. Sekira ada 3 sertifikat di Rembang, di Gunung Rembang, dan ijole adalah Indah itu berselingkuh dengan Sukandar atau suaminya Adminingsih. Dan memang begitu polanya, seperti itu. Polanya adalah melakukan pendekatan dengan teman, lalu dia berselingkuh dengan suami dari temannya itu, nanti pinjam uang, terus mencari kemudahan, menganggap saudara dan sebagainya, tetapi dia melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan suami-suami dari teman-temannya itu. Modusnya seperti itu. Tentu hal itu tidak bisa saya tutupi karena memang sudah terjadi, karena di Winong dulu memang seperti itu, Pak, sering mengadu domba orang, pernah serius hubungan dengan Pak Edi, pernah dengan Pak Harkamto, dengan Pak Seswoyo, dengan berhubungan dengan Pak Suwawi, berhubungan dengan Pak Yamto, berhubungan dengan Pak Sodik, dan Pak lainnya, Pak Hartono dulu pernah serius, Pak Jatmiko. Dan memang targetnya adalah laki-laki yang berduit, Pak. Jadi terus ada dengan polisi, itulah yang membuat drama kolosal, seolah-olah dia diperlakukan KDRT oleh kami, dan itu rekayasa dia sendiri untuk melarikan diri dari masalah dan menutup kasus dengan cara persekusi-eksekusi, memerintahkan preman dan centeng untuk menghabisi nyawa saya. Hanya karena Allah menolong saya dan saya ditolong oleh malaikat dan ditolong oleh masyarakat, Indah dibawa lari oleh Bribka Bambang Permadi itu, dipakai drama, dipakai sandra. Saya dimintai tebusan senilai 600 juta dengan harapan kalau saya mengeluarkan uang, Indah akan pulang kembali ke pangkuan saya, kembali ke rumah. Dan hal itu tidak saya penuhi karena memang situasi ekonomi baru sangat sulit. Selama 3 tahun saya berpikir, merenung, kejadian seperti ini. Padahal janji-janji manisnya sebelum itu dia nanti akan merawat Mas Didik sampai tua, nanti akan membangunkan rumah kepada Mas Didik dan lain sebagainya, akan merawat ibu. Tapi kenyataannya dia memilih kabur dan menceraikan saya atau merafak saya. Itu tentunya apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu itu berbeda dengan keterangan saya. Seharusnya Bapak dan Ibu meminta keterangan langsung kepada saya dengan menghadap ke keluarga saya bahwa saudara Indah Wayu Widiawati itu mempunyai catatan kriminal di beberapa tempat, terutama adalah di Winong, di Pucak Wangi dan lain sebagainya, Jakenan, terkait dengan penipuan-penipuan di mana teman-teman rekan kerjanya itu diborkan utang, uang dia yang pakai, teman-temannya yang bingung untuk menagih utang. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dari beberapa keterangan itu, karena kita memang berpacu dengan waktu, menunggu waktu dan menjadi catatan dalam hal waskat jabatan, karena hal seperti itu kan tidak bisa dibuktikan, melainkan overspell, hanya pembicaraan. Dia mengatakan saya begini begitu, saya juga memiliki hak untuk menyampaikan begini begitu sebagai bahan renungan, sebagai bahan keterangan di lintas dinas internal dinas pendidikan. Tentunya
rekan-rekan yang memiliki nalar dan akal sehat, nurani yang sehat dan kelakuan yang baik di lintas dinas dapat mengerti dan memahami atau menilai dari pernyataan-pernyataan saya selama ini bahwa saya tidak seperti yang disampaikan. Saya itu mungkin sekilas itu seperti emosional, tetapi sebenarnya saya ingin membenahi agar supaya tidak njlomrong Pak, biar tidak ngombro-ombro atau tidak terjerumus terlalu dalam, tetapi dia memang sengaja menjerumuskan diri dan memilih menghindari permasalahan dan melarikan diri dari masalah dengan membuat cerita-cerita bohong seolah-olah saya pelaku kriminal, saya keras dan lain sebagainya. Memang untuk orang semacam beliau memang harus dikeras dan ditegas. Kalau memang dikasih toleransi, dikasih uang berapa saja ya selalu kurang, karena dia memiliki selera belanja yang tidak bisa direm dan tidak mau tahu uangnya harus ada dan barang harus ada dan sebagainya seperti itu, dengan ancaman akan melarikan diri atau minggat dari rumah jika tidak dituruti. Memang seperti itu, dan kenyataannya setelah jadi PNS apa yang dikatakannya dilaksanakan sendiri, yaitu minggat dari rumah. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan. Memang kenyataannya seperti itu, saya harus bagaimana? Kalau memang dari versi sana mengatakan saya begini begitu, ya monggo-monggo saja, karena Bapak Ibu kan ya punya pemikiran yang sehat, tentunya akan menimbang dan merenungkan orang istri meninggalkan suaminya tanpa pernah berbicara sampai 15 tahun dan hidup kumpul kebo dengan laki-laki lain santainya seperti itu seolah-olah tidak ada masalah, itu kan sudah kelainan mental, apalagi sudah umur 40 ke atas. Itu memang sudah watak bawaan dari sananya sulit dibenahi dan susah dapat diberi kepercayaan. Itu Bapak Ibu bayangkan seandainya saya kok merantau jauh sampai Korea, sampai Amerika, dan itu tentunya pulang-pulang saya juga tidak punya apa-apa dan habis semua karena selera belanjanya itu loh Pak, itu berlebih-lebihan, dan saya juga pemakai narkoba dan permainan judi Pak. Jadi saya kira Ibu Indah sudah lama terjerat dengan judi online, sehingga utangnya sampai 3 miliar begitu katanya, itu kata beberapa itu sampai 3 miliar lebih, dan itu membuat dia selalu mencari peluang-peluang untuk menipu dan menipu daya dengan berselingkuh dengan orang. Nanti akhirnya orang itu diborkan utang, terutama itu bapak-bapak laki-laki ya hidung belang yang menjelang pensiun. Itu target daripada beliau, biasanya dibawa ke koperasi atau mobilnya digadekan atau SK-nya digadekan, dia yang memakai, terus dia putus hubungan dan melarikan diri seperti itu. Dan jika memang ada ya berkenan teman-teman itu sadar dan mau melaporkan ke polisi dan dapat diproses, tentunya hal itu lebih baik. Saya akan mendukung, saya tidak akan membela, karena memang sebagai pelajaran bahwa kenakalan itu harus ada sanksinya. Jadi suatu perbuatan yang melanggar aturan, norma, etika, disiplin sebagai PNS juga harus ada sanksinya untuk nanti didiskusikan, disampaikan kepada atasan. Apa yang saya sampaikan ini sebagai catatan, dan saya tentunya nanti akan diundang lagi untuk memberi keterangan lagi jika ada temuan, monggo. Saya tidak dalam hal untuk membela Ibu Indah, tidak. Saya juga tidak dalam hal untuk menjerumuskan Ibu Indah. Saya hanya menceritakan kenyataan yang terjadi yang tidak bisa saya tahan, yang tidak bisa saya bendung, dan memang kenyataannya dilakukan oleh Ibu Indah secara sadar dan tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar susila, asusila, dan lain sebagainya, norma, etika kemasyarakatan, agama, dan lain sebagainya. Semua itu hanya kedok, dan semuanya adalah drama, dan dia akan menciptakan playing mangke, dan playing victim lainnya yang akan selalu begitu jika memang tidak ada sanksi yang tegas, atau mungkin perawatan secara psikologis ke dokter, atau mungkin ada yang mau mengawin tidak bisa membina, monggo.
Itu yang dapat kami sampaikan. Ternyata saya selama 11 tahun ini dikibuli habis, Pak. Sampai saya tidak bisa berenang lah, saya tidak bisa bernapas apa-apa karena semua aset saya sudah diambil, aset saya diborokkan bank, sebagian bahkan dijual, dimanipulasi dengan mafia dan lain sebagainya. Bahkan tas pen dari ibu saya, ya tabungan dan pensiun ibu saya itu juga diborokkan di bank BTPN selama 10 tahun, mungkin 15 tahun, diperpanjang lagi. Tapi ibu saya orang baik, tentunya dengan alasan dia untuk merawat anak saya, ya tentu tidak tega kan begitu, sehingga ya sampean semuanya tentu tidak percaya apa yang dialami ibu saya.